Oke, halo Sobat AGBers, kembali lagi di episode terbaru AGB Bertumbuh Selangkah Lebih Maju bersama AGB Growing the Future. Oke, hari ini aku adalah host baru yaitu Kiara Tasoid akan memandu podcast AGB Bertumbuh pada hari ini. Kita akan membahas suatu hal yang menarik bersama narasumber yang ada di sini, yaitu mengenai sebuah hobi ataupun sebuah kegemaran yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, dan kita akan bahas mengenai buku dan juga literasi. Dan di sini telah hadir bersama kita yaitu salah satu teman dari Agribisnis 60, dan beliau sendiri itu sudah aktif dalam berbagai macam organisasi dan juga kepanitiaan khususnya di public relation, dan ini dia kita sambut Keiza Adiwangga. Halo Kiara, halo Sobat AGBers dan seluruh pemirsa AGB Bertumbuh dimanapun kalian berada. Kenalin, aku Keiza Adiwangga dan aku merupakan seorang mahasiswa Agribisnis 60 dari Angkatan 60. Dan senang sekali hari ini bisa berkesempatan berbagi dengan teman-teman semua, dipandu dengan Kiara dari AGB 60. Dan ini disclaimer dulu, pemirsa, bahwa sebenarnya saya juga bukan orang yang hobi banget membaca, enggak. Cuman barangkali dari episode kali ini ada hal yang bisa aku sharing sebagai orang yang terbiasa membaca. Oke, thank you Keiza atas brief perkenalannya, karena mungkin teman-teman AGBers atau penonton setia AGB Bertumbuh ini ingin mengenal lebih jauh mengenai Keiza ya. Dan tadi Keiza sempat disclaimer bahwa sebetulnya nggak into deep banget nih di buku, tapi Setuju, memang betul. menikmati proses membaca buku Iya, tersebut. betul, menikmati. Nah, mungkin boleh nih diceritakan gimana sih Keiza fall in love, istilahnya ya, fall in love dengan membaca buku, dan bagaimana pengenalan Keiza akan baca dan juga literasi. Oke, jadi mungkin sekalian kilas balik sedikit ya. Dulu itu aku salah satu anak yang speech delay, Kiara. Dan aku itu mungkin kalau untuk berbicara itu lumayan telat dibandingkan anak-anak pada umurnya. Dan oleh karena itu orang tuaku cukup khawatir dengan kondisi tersebut. Sehingga ketika aku mulai bisa aktif berbicara dan juga aktif mendengar, itu aku banyak diberikan stimulus baik secara audio maupun visual untuk membantuku memperlancar dalam berbicara. Dan aku itu ingat waktu umur 3 tahun kurang lebih ya, itu pertama kali aku bisa ngomong dan aktif mendengar, itu aku dikenalkan dengan sebuah dongeng oleh papaku yang aku dengar setiap paginya di Radio Gen FM. Aku masih ingat sekali, aku biasanya nyebutnya dongeng Paman Giri. Itu mungkin kali pertama ya gimana aku berkenalan dengan dunia literasi khususnya secara audio. Kemudian juga sekitar umur 4 tahun itu pertama kalinya aku dikenalkan dengan sebuah majalah yang mungkin barangkali familiar juga ya di generasi angkatan 2000-an, Gen Z 2000-an awal dulu ketika kita kecil itu. Bawa generasi. Iya. Jadi dulu itu mungkin kita kenal dengan majalah Bobo ya. Oh iya, betul. Majalah Bobo. Yeah. Dan itu pertama kalinya saya dikenalkan oleh papa saya ketika umur 4 tahun. Jadi setiap papa saya beli koran, itu pasti saya akan selalu minta dibeliin majalah Bobo gitu. Walaupun waktu itu belum bisa baca di umur 4 tahun. Tapi justru karena majalah Bobo inilah yang kemudian menginspirasi dan mendorong saya untuk bisa belajar baca dari umur 4 tahun. Wah. Dan kemudian di umur 5-6 tahun itu pertama kali saya dikenalkan oleh sebuah novel anak-anak sama papa saya. Saya lupa judul persisnya apa, tapi saya ingat sekali penulisnya itu Mas Gol Agong. Dan Mas Gol Agong ini salah satu penulis favorit saya ketika dulu saya kecil, karena banyak karya-karya tulisnya khususnya untuk anak kecil itu yang bagus-bagus dan mudah dipahami oleh anak-anak seumuran itu, sekitar 6-7 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan gimana cerita awal mula saya berkenalan dengan dunia literasi seperti itu. Oke, berarti memang dari sejak dini juga ya, emang Keiza suka dan memang distimulus oleh orang tua untuk membaca. Tapi mungkin bukan jadi sebuah pressure, tapi sebuah tempat untuk Keiza berkembang ya. Betul. Di literasi tersebut. Meskipun memang pada awalnya karena kondisi di mana ada sempat speech delay itu ya, dan mungkin barangkali orang tua saya khawatir dan banyak diberikan stimulus, ya mungkin awalnya dari situ, yang awalnya nggak terbiasa, cuman lama-lama ya saya menikmati gitu, terbiasa, dan pada akhirnya bukan menjadi lagi sesuatu keterpaksaan gitu. Dan itu saya kira dampaknya sangat luar biasa lah untuk hidup saya sampai hari ini, seperti itu. Menarik, bahwa literasi itu bisa nge-shape pola berpikir dan pembawaan kamu ya sampai sekarang ini. Iya, dan betul, sangat.
puji Tuhannya udah lancar Betul. dalam berbicara juga. Nah, menariknya adalah di mana anak-anak seusia mungkin yang 3-4 tahun tuh masih maunya main ya, nggak mau mungkin nyentuh buku atau apa, kayak kurang menarik. Tapi dengan mungkin majalah Bobo itu kan banyak gambarnya, itu sebuah daya tarik juga ya untuk membaca. Kan tadi juga saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya waktu pas saya dulu hobi dengan majalah Bobo itu awalnya belum bisa baca gitu kan. Tapi justru karena saya melihat visualnya yang cukup menarik, hingga pada akhirnya saya termotivasi untuk saya harus bisa baca untuk mengerti apa makna dari si majalah Bobo ini gitu. Barangkali selain majalah Bobo juga dulu kita juga tahu majalah Donald Bebek gak sih? Ya itu majalah-majalah yang kurang lebih visualnya menarik untuk anak-anak kecil pada saat itu gitu. Sehingga itu menjadi salah satu motivasi bagaimana saya bisa membaca untuk memahami makna yang ada di dalam majalah itu gitu. Oke, betul. Tadi ada fase Keiza dari audio dulu ya? Audio, terus Paman Geri, terus abis itu majalah Bobo, baru ke Gol Agung dari betul, novel. Nah, biasanya kan anak-anak lebih suka mungkin kayak majalah Bobo oke lah, tapi komik yang singkat-singkat itu komik singkat ya. Iya, tapi kalau dari Keiza gimana pas dulu? Karena pertama kali itu saya 5-6 tahun langsung dikenalkan dengan novel. Dan dari situlah pada akhirnya saya tidak terbiasa membaca komik sebenarnya. Tapi saya dulu sempat ngikutin komik detektif Conan. Tahu ya komik detektif Conan, tapi mungkin karena memang saya dasarnya nggak suka baca komik, akhirnya saya lebih nyaman untuk membaca novel gitu. Karena mungkin barangkali ada faktor itu tadi, ketika saya pertama kali diperkenalkan membaca, yang benar-benar membaca, itu langsung dikenalkan kepada novel oleh bapak saya gitu. Oke, move on lebih spesifik nih. Kan itu perjalanan Keiza untuk literasi sampai ke novel itu cukup panjang, dan apakah perjalanan itu Keiza menemukan bukan ya semacam genre lah ya, genre. Dari suatu bacaan gitu. Mungkin ada yang suka fiksi, ada yang non fiksi. Kalau saya pribadi lebih ke self development and fiction karena lebih refreshing untuk pikiran. Kalau Keiza menemukannya tuh yang mana? Jadi meskipun awalnya memang saya nggak suka komik ya, tapi sampai suatu ketika di umur saya 10 tahun atau sekitar kelas 5 SD itu saya ingat sekali, pertama kali itu saya baca buku Komik Y. Tahu ya Komik Y ya? Itu juga familiar tuh dulu kita ya. Komik Y, dan itu saya baca di seri yang World War 1, World War 2, Perang Dunia 1 dan 2. Dan itu mungkin kali pertama juga di mana saya pada akhirnya, oh ternyata saya suka nih dengan buku-buku yang menceritakan tentang sejarah gitu. Apalagi kebayang ya, maksudnya Perang Dunia 1 dan 2 bagaimana panjang periodiknya, panjang ceritanya kompleks, tapi kemudian di Komik Y ini berusaha dikemas dengan cara yang lebih santai gitu. Dan kemudian juga ketika SMP itu saya mulai jarang beli buku, nggak sesering waktu dulu SD. Dan pada akhirnya ketika saya membaca, itu saya lebih banyak membaca buku-buku yang ada di rak buku papa saya. Dan kebetulan karena memang papa saya juga lebih banyak membaca buku-buku sejarah, hingga pada akhirnya ya saya terbiasa untuk membaca buku sejarah. Walaupun untuk umur 12-13 tahun anak SMP ya, itu lumayan berat untuk baca buku papa saya gitu. Tapi lama-lama itu terbiasa gitu, terdorong untuk memahami seperti itu. Oke, berarti memang juga ada faktor lingkungannya, tapi dari situ memang preferensi Keiza sendiri ya, untuk yang emang suka di sejarah tersebut. Dan walaupun gak suka komik, tapi komik lah yang membawa membuka bagian jalan yang Keiza suka. Oke. Kita masuk, kan Keiza udah suka nih di bagian buku yang membahas sejarah ya. Is there ada specific book gitu yang kamu suka, yang mungkin juga membahas sisi sejarah itu, atau buku apa aja deh yang menyentuh diri Keiza dan membentuk Keiza sampai saat ini? Oke, jadi mungkin karena tadi berkaitan buku sejarah ya, sebenarnya aku juga bukan tipikal orang yang senang-senang buku sejarah yang berat-berat banget juga enggak, tapi lebih ke bagaimana aku memahami untold stories yang sebenarnya nggak banyak diceritakan oleh orang lain gitu. Seperti misalkan aku tuh punya buku Hari-Hari Terakhir Orde Baru gitu. Itu sebuah karya jurnalistik yang isinya adalah menceritakan intrik-intrik politik di balik kejatuhan rezim Orde Baru. Yang itu kan sebenarnya membuka sudut pandang juga gitu. Dan kalau misalkan salah satu buku yang menurutku sampai saat ini
berdampak ya, itu bukan buku sejarah justru, Oke. tapi ada kaitannya juga sih sedikit gitu. Jadi aku pernah baca buku ketika dulu kelas 7 SMP itu, judulnya The Power of Ideas, dan isinya itu banyak berisi tentang bagaimana pemikiran-pemikirannya Pak almarhum B.J. Habibie ya. Oke. Kita tahu semua Almarhum B.J. bagaimana seorang teknokrat yang visioner, Yeah. dan kemudian pemikirannya dijadikan dalam satu buku yang cukup padat gitu untuk dibaca dan dipahami maknanya. Dan itu menjadi sesuatu titik balik, bukan titik balik juga sih, tapi lebih ke inspirasi lah untuk kehidupan saya sampai saat ini. Karena apapun yang disampaikan di dalam buku itu menurut saya nilai-nilainya long lasting gitu, tak lekang oleh zaman. Seperti itu. Oke, mulai dari Untold Stories sampai ke buku yang emang menyentuh itu yang tadi The Power of Ideas. Boleh mungkin diceritakan sedikit isi bukunya itu seperti apa? Dari pandangan sisi Pak almarhum Pak Habibie. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasannya di dalam buku itu lebih banyak membahas bagaimana pemikiran-pemikirannya B.J. Habibie. Kurang lebih secara garis besar itu berisi tentang bagaimana pandangan Pak B.J. Habibie dengan teknologi, kemudian bagaimana menggambarkan pandangan Pak Habibie terhadap hubungannya dengan Tuhan, kemudian juga bagaimana pandangan Pak Habibie terhadap bangsa Indonesia, dan itu semua dirangkum menjadi satu buku yang sama seperti itu, kurang lebih. Adakah satu momen yang dibahas di buku tersebut yang atau bagian deh dari buku tersebut yang menarik perhatian kamu dan itu mungkin bisa dibandingkan sebagai suatu keunikan dibandingkan buku-buku lain gitu? Ya, saya kira karena memang beliau itu seorang teknokrat yang visioner ya, sehingga dalam hampir setiap halaman yang saya baca, itu hampir selalu ada kata added value, nilai tambah, dalam konteks apapun. Oke. Semua dibilang. Secara tersirat atau langsung? Mungkin ada secara langsung, ada yang secara tersirat juga gitu. Tapi buat saya kira added value ini merupakan sesuatu yang universal, dimanapun itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Bahkan di era hari ini pun added value itu menjadi hal yang sangat penting untuk kemudian membedakan diri kita dengan yang lain kan. Kemudian juga apa sih yang bisa menjadi nilai tambah bagi setiap apa yang dihasilkan gitu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini tentu harus punya nilai tambah yang dihasilkan oleh bangsa kita untuk kemudian menjadikan Indonesia ini unggul di mata global. Seperti itu. Itu mungkin secara ininya ya, secara garis besarnya ya. Tapi yang menurut saya unik dan baru saya sadari akhir-akhir ini setelah saya baca kembali, saya nggak nyangka jujur, ternyata saya hari ini menjadi mahasiswa agribisnis dan ternyata Pak Habibie sudah membahas itu dari puluhan tahun lalu gitu. Bahwasannya sektor pertanian itu adalah sektor yang harus memiliki nilai tambah untuk bisa bersaing di pasar global. Seperti itu luar biasa menurut saya dan berbekas lah sampai hari ini seperti itu. Oke, menarik ya, dari buku Pak Habibie ini memang seorang yang visioner. Betul. Dan itu juga membentuk Kiza yang saat ini lah ya. Tapi ketika kita membaca buku, kalau saya biasanya ada beberapa bagian yang mungkin dari penulis ada sebuah kontradiksi dari diri saya, di mana pandangan seorang penulis itu tidak sesuai dengan pandangan saya, tapi masih ada beberapa hal yang bisa saya terima dan jadi untuk membangun diri gitu. Kalau Keza nemu nggak pengalaman gitu selama membaca buku? Sangat banyak. Banyak ya? Apalagi ketika dulu saya SMP kan banyak baca buku papa saya yang kadang saya nggak ngerti juga maksudnya apa yang gitu kan. agak pusing itu ya? Agak pusing dan justru karena itulah banyak yang menjadi pertanyaan kembali di otak saya. Bagaimana kemudian apa sih yang dimaknai oleh penulis dalam buku ini gitu. Dan saya ingat kembali ketika dulu saya pertama kali baca novel, papa saya selalu bilang, setiap kita membaca itu, coba dielaborasikan, coba diimajinasikan di dalam otak kita gitu. Dan setelah saya sekarang pahami makna dari apa yang disampaikan papa saya kira justru esensi dari membaca itu adalah bagaimana kita kemudian mencoba untuk berpikir secara mandiri gitu. Dan pada akhirnya saya sadar bahwa tingkat tertinggi dalam kita membaca adalah bagaimana kita mencapai suatu kebijaksanaan tertentu, di mana pikiran kita sudah tidak lagi terbelenggu oleh pikiran si penulis. Jadi kita sudah punya sudut pandang tersendiri. Jadi ketika kita membaca itu
bagaimana kita memahami sudut pandang penulis, bukan berarti kita menjadikan sudut pandang penulis sebagai sudut pandang kita sendiri gitu. Jadi itu lebih ke bagaimana kita membaca itu untuk memperkaya imajinasi, memperkaya cara kita berpikir, cara sudut pandang, sehingga pada nantinya ketika kita melihat suatu situasi, kita nggak bisa langsung ngejudge ini salah atau benar gitu, karena kita punya perspektif dan sudut pandang yang jauh lebih luas, seperti itu. Bisa disimpulkan bahwa membaca itu adalah sebuah kebebasan dalam berpikir. Iya, setuju. Bisa ya? Setuju. Karena memang apa ya, banyak mungkin misalkan banyak buku membahas hal yang sama, tapi dari berbagai macam POV. Iya, setuju. Ya kan? Dan kita sebagai reader juga, sebagai pembaca itu punya pandangan sendiri. Punya pandangan sendiri. Dan itu nggak melimitasi dari keunikan atau hal yang ingin dibahas oleh penulis tersebut. Karena sekarang gini, misalkan ketika kita berdua diminta untuk sama-sama menulis buku tentang agribisnis. Oke. Mungkin kan yang pertama secara lingkungan kita berbeda gitu. Tumbuh besar berbeda, kemudian cara didiknya berbeda, kemudian juga barangkali ada yang lebih familiar dengan agribisnis, ada yang kurang familiar dengan agribisnis, tentu akan menghasilkan pemikiran yang berbeda. Dan ketika kita menulis buku, itu pasti akan berbeda hasilnya gitu. Dan tentu bagaimana kemudian yang membaca buku kita ini bisa memahami bahwa ternyata memang dalam buku yang sama, dalam topik yang sama, itu ternyata punya banyak pandangan, sehingga kita dalam membaca itu kita memperkaya pikiran dan kita memahami bahwa perspektif orang itu berbeda-beda, dan kita tidak bisa menjudge bahwa yang satu benar yang satu salah gitu. Dan kemudian buat saya, ketika kita membaca itu justru harus membawa pertanyaan. Karena buat saya dengan pertanyaan itulah kemudian kita berpikir. Contoh, misalkan ketika kita baca, ini karena dari saya lebih banyak baca buku sejarah ya. Kadang kalau misalkan di buku-buku pelajaran di paket itu kan, buku-buku paket sekolah itu kan kita hanya tahu general truth-nya aja ya. Maksudnya yang ada disediakan di depan mata. Yang disediakan misalkan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 gitu. Tapi pernah nggak kita terpikir untuk kenapa kok 17 Agustus gitu? Kenapa nggak di tanggal lain? Kenapa nggak di tanggal lain? Apa sih latar belakangnya gitu? Dan justru itulah dengan semakin banyak kita membaca, semakin banyak pertanyaan di dalam otak kita, itu justru sejatinya adalah bagaimana kita mulai untuk berpikir gitu, dan semakin mencari jawaban, semakin termotivasi untuk membaca lebih banyak, semakin pengen tahu berbagai macam perspektif gitu. Karena kan apalagi kalau dalam sejarah itu kan sudut pandang itu luar biasa lebih luas gitu. Mungkin pelaku sejarahnya bisa jadi pada sisi yang berlawanan, bisa jadi berbeda kondisinya seperti itu. Jadi saya kira itulah yang menjadi suatu keunikan dan keasyikan ketika kita membaca buku gitu. Akan ada banyak pertanyaan yang terlintas di otak kita. Jadi membaca itu sebenarnya never ending proses ya? Iya, never ending proses, karena akan selalu ada pertanyaan di dalam otak kita yang selalu kita berusaha untuk mencari jawabannya gitu loh. Walaupun sebetulnya itu bukan kita mencari mana yang benar, mana yang salah, tapi kita mencoba menggali banyak informasi untuk mengetahui kejadian dari berbagai perspektif gitu ya? Perspektif, betul. Dan gini Kiara, saya ini sebenarnya seneng nongkrong. Dan menurut saya membaca itu jadi salah satu pendorong lah. Ketika kita berdiskusi, ketika kita ngobrol dengan orang lain, bergaul. Itu saya kira dengan kita membaca, otomatis wawasan kita punya lebih luas lah ya. Bukan berarti pintar juga, tapi maksudnya lebih luas lah. Ada bahannya. Ya, ada bahannya. Ketika kita ngobrol dengan berbagai kalangan, itu akan jauh lebih enak. Gitu. Jadi kita nggak hanya terfokus pada nongkrong satu pergaulan aja ya, tapi kadang kita juga bisa ngobrol dengan berbagai kalangan karena kita punya wawasan dasar tentang permasalahan yang terjadi gitu loh. Jadi misalkan kita ngobrol dengan si A, dengan si B, dengan latar belakang yang berbeda, tapi karena kita tahu punya wawasan tentang itu, kita bisa ngobrol dengan dua-duanya gitu. Dan itu saya kira jadi salah satu manfaat membaca yang saya rasakan sampai sekarang gitu. Dan itulah yang saya kira akhirnya hari ini membuka jalan bagi saya untuk kemudian bisa bergaul dengan siapapun. Seperti itu. Sobat Agebers, kalau mau nongkrong dengan Keiza dapat menghubungi editor, boleh ditambahkan? Enggak kok, saya juga
manusia normal pada umumnya. Nggak yang setiap malam bahas buku, enggak. Kadang juga kita pengen makan aja gitu. Cuman kan pasti adalah kalau dalam setiap banyak bahasan gitu ya. dalam setiap nongkrong kadang ya menyerempet dikit bahas politik atau bahas yang lain. Ya sejarah. Jadi itu jadi modal awal kita bisa bergaul dengan orang lain gitu. Karena kita bisa nyambung lah untuk ngobrol dengan orang lain gitu. Kalau ditarik garis ya, sebetulnya berarti literasi atau membaca ini tuh banyak benefit untuk diri sendiri dan juga hubungan kita interpersonal juga ada ya? Karena pasti menurut saya orang lain akan lebih menghargai kita ketika kita punya wawasan di bidang tersebut gitu. Misalkan ya pastilah ya, maksudnya ketika kita harus berhubungan dengan dosen misalkan, ya kan tentu kita juga harus tahu bagaimana karakter dosen tersebut, kemudian dosen tersebut sukanya apa gitu kan. Ya itu jadi salah satu alasan kenapa kita harus bisa membaca situasi, dan untuk bisa membaca situasi itu saya kira awalnya adalah dari kita suka membaca itu gitu. Oke. Dan menariknya adalah bahwa walaupun hanya sekilas info yang kita baca dari misalkan suatu informasi gitu ya, tapi itu bisa menjadi bekal yang untuk kayak bisa membawa kita pembicaraan dengan orang lain tuh. Bener. Suatu hal yang panjang ya. Kadang literasi itu juga kalau orang-orang banyak maknai secara sempit ya, hanya membaca buku teks atau hanya membaca buku-buku yang sekedar textbook gitu. Padahal sebenarnya membaca itu bisa dari mana aja gitu. Termasuk kita menganalisis situasi, memahami situasi, mendengar. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan panca indera kita itu saya kira merupakan bagian dari proses literasi seperti itu. Dan kadang gini ya, dengan hadirnya distraksi teknologi hari ini, itu jujur maksudnya saya juga nggak munafik. Saya juga termasuk salah satu orang yang pada akhirnya sekarang frekuensi membaca saya tidak sesering frekuensi saya membaca dulu gitu. Karena udah distraksi teknologi, TikTok dan hal sebagainya itu saya kira jadi sesuatu yang mengganggu lah untuk fokus diri saya. Kemudian juga kalau kita sekarang lebih senang sama hal-hal yang to the point kan, hal-hal yang pendek gitu. Dan itu saya kira untuk mengembalikan fokus saya kembali itu, saya berusaha untuk membaca lagi gitu loh. Walaupun udah lebih sulit ya dibandingkan dulu gitu. Tapi saya kira membaca dan menulis ataupun mendengar itu bagian dari proses yang nggak bisa dipisahkan dalam diri kita gitu. Oke. Dan ini Kay, berarti kalau kita rangkum ya dari perjalanan Keiza dan cara pandang Keiza sekarang, membaca itu adalah sebuah proses, tidak hanya sekedar ya udah baca doang, tapi ada bagaimana kita berproses dalam mengolah informasi yang kita dapat, dialog apapun dengan itu. Diri kita, dan itu. bagaimana kita menginterpretasikannya. Setuju. Dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi menurutku literasi dalam perspektif luas itu bukan hanya soal baca, tapi juga bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bagaimana kita memanfaatkan panca indera kita, telinga, mata, mulut, tangan untuk nulis ya. Untuk bagaimana kita memahami situasi yang ada, dan itu akan melatih kita untuk berpikir apa langkah yang harus saya ambil ke depannya, seperti itu. Apalagi sekarang udah canggih ya. Maksudnya udah nggak terbatas harus bawa buku terus, ada bahkan dari HP-nya kita bisa baca kan? Iya, ada e-book, ada audiobook sekarang, dan lebih mudah kita dalam mengakses hal-hal yang ingin dibaca juga. Termasuk teman-teman AGB Bertumbuh yang hari ini dengerin podcast itu merupakan bagian dari literasi sebenarnya. Iya, betul. Menambah informasi itu tidak ada batasannya ya, teman-teman. Pokoknya bagaimana kita bisa memahami informasi melalui panca indera kita memproses, berpikir, dan pada akhirnya itu kita interpretasikan menjadi sebuah langkah kita ke depan. Oke, keren banget. Keiza 2025. Di quote nih teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita tutup, boleh nih Keiza memberikan Sobat AGB sana mungkin sebenarnya suka baca, tapi mungkin belum menemukan seperti yang Keiza suka. Keiza kan suka sejarah. Ada nggak sih tips atau yang Keiza lakukan untuk menemukan bahan bacaan yang disuka atau jenis bacaannya dan lain sebagainya untuk memulai kegiatan literasi teman-teman di luar sana? Sebenarnya kalau untuk mencari apa yang
kita suka itu banyak ya caranya. Barangkali bisa dari lingkungan teman-teman, kira-kira lingkungan teman-teman tuh bahasnya apa sih banyaknya gitu. Dan barangkali dari situ juga dengan kita memahami apa yang biasa dibicarakan oleh komunitas kita, itu pada akhirnya akan mendorong kita untuk membaca di bidang itu gitu. Misalkan kalau saya lebih banyak bahas tentang politik, itu mungkin pada akhirnya mendorong saya untuk baca-baca berita tentang politik, tentang ekonomi, apalagi kita mahasiswa agribisnis ya. Kayaknya kita harus familiar dengan kondisi ekonomi hari ini gitu. Dan itu pada akhirnya yang awalnya mungkin secara terpaksa, tapi lama-lama kan karena ada tuntutan untuk memahami, ya suka juga gitu. Kayak dulu misalkan saya yang awalnya sebenarnya nggak suka-suka banget sejarah gitu, cuman karena ketika SMP saya harus ikut Olimpiade Sains Nasional di bidang IPS, otomatis banyak sejarahnya, ya mau nggak mau saya harus banyak baca sejarah, yang ternyata lama-lama saya suka gitu. Coba lihat dulu dari lingkungan sekitar kita, komunitas kita, ataupun juga sebenarnya bisa mulai dengan baca aja semua dulu gitu, atau apapun yang ada baca dulu deh gitu, siapa tahu suka gitu. Kalau saya sih gitu ya, cuman itu kan preferensi masing-masing. Barangkali cara saya menemukan hobi saya atau genre yang saya suka dengan Kiara menemukan genre yang Kiara suka itu kan pasti beda, apalagi juga dengan teman-teman. Jadi kalau dari saya sih gitu, kalau saya mulai dari lingkungan dulu. Berarti mulai dari lingkungan, terus jangan melimitasi genre yang ingin dibaca. Misalkan kalau udah, wah saya sukanya sama satu genre ini, jadi nggak mau saya baca yang lain, jangan juga gitu. Pokoknya semua apa yang ada di depan mata baca aja dulu. Karena kembali lagi buku adalah jendela dunia ya. Itu memperluas cara kita berpikir, cara kita berbicara, kemudian pergaulan juga bisa meluas gitu karena kita punya wawasan gitu. Wawasan yang banyak. Kemudian tadi ada Keiza ngomong juga bahwa simpan pertanyaan ketika kita membaca. Ya. Jadi dari lingkungan jangan melimitasi, bikin pertanyaan. Karena bikin pertanyaan itu adalah bagian dari proses kita berpikir sebenarnya. Karena kita selalu memproses kan informasi yang ada, kemudian kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Dan itu kayak semacam jadi kayak zat adiktif untuk kita untuk terus mencari tahu informasi itu gitu. Setuju. Dan yang terakhir jangan lupa untuk digunakan informasi yang didapat itu ya. Dengan baik pastinya. Iya betul, karena sorry teman-teman AGB. Jadi pada intinya ketika kita sudah terbiasa literasi, pada akhirnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan terbiasa untuk memahami situasi sebagaimana cara kita berpikir dalam membaca gitu, dalam kita mendengarkan. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya karena kita punya informasi yang cukup gitu. Mungkin tadi tipsnya udah dapat ya teman-teman AGB, tapi teman-teman AGB butuh semangat nih dari seorang Keiza untuk meningkatkan minat baca mereka. Mungkin Keiza boleh kasih satu kalimat untuk ngajak teman-teman baca dan yang Keiza harapkan dulu Keiza juga dapat gitu semangatnya. Kalau buatku ya, yang sampai hari ini impactful, aku bisa ketemu orang-orang hebat karena aku membaca. Aku bertemu orang-orang hebat karena aku membaca. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Kiara, luar biasa. Kita sore-sore ini ya, kita sore-sore ngobrol bareng, dan kita juga fun fact kita udah mau UAS, dan semoga kita semua diberikan kelancaran untuk UAS semester genap ini. Teman-teman AGB, mahasiswa aktif IPB dan AGB, jangan lupa belajar untuk UAS-nya. Setuju. Tingkatkan literasi membacanya. Literasinya. Khususnya untuk UAS ini. Setuju. Terima kasih sekali lagi banyak Keiza. Terima kasih banyak juga Kiara. Mendapat banyak ilmu mengenai pengalaman Keiza ya dalam hal membaca. Saya juga banyak belajar dari Kiara tadi karena kita ngobrol di sini. Betul. Dan begitu kurang lebih teman-teman sobat AGBers, saya bertemu orang hebat karena saya membaca. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan AGB bertemu selangkah lebih maju. AGB Growing the Future.